Oke, berjumpa lagi dengan Miss. Nah, di sini kita akan membahas topik sesungguhnya, yaitu mengenai SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel. Berarti di sini variabel yang digunakan sudah ada 3, bukan lagi 2 seperti materi prasyarat di video sebelumnya, ya. Jadi perhatikan, SPLTV itu lebih tepat kalau diselesaikan dengan metode substitusi dan metode gabungan. Jadi bukan berarti tidak bisa dengan eliminasi, bisa, cuman lebih tepat kalau kita gunakan metode substitusi ataupun metode gabungan. Nah, ingat ya, metode gabungan itu berarti gabungan dari eliminasi dan substitusi. Langsung saja ke contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari X tambah Y tambah Z sama dengan negatif 6. Berarti ini kita namakan persamaan yang pertama. Terus X kurang 2Y tambah Z sama dengan 3, kita namakan persamaan yang kedua. Negatif 2X tambah Y tambah Z sama dengan 9, kita namakan persamaan yang ketiga. Nah, di sini Miss mau menyelesaikannya dengan metode substitusi dulu. Ingat ya, apa itu metode substitusi? Metode substitusi berarti menggantikan suatu variabel dengan variabel yang lain. Nah, di dalam metode substitusi ini, itu terserah kamu mau ngambil dari persamaan pertama, mau ngambil dari persamaan kedua, atau dari persamaan yang ketiga. Bebas, mana menurut kamu yang lebih mudah. Di sini, Miss lebih gampang mengambil persamaan yang pertama. Jadi, Miss mau buat kayak gini. Ambil persamaan pertama. Yaitu persamaan pertama siapa? Si X tambah Y tambah Z sama dengan negatif 6. Nah, sekarang di sini Miss mau memilih siapa yang mau Miss ganti. Entah si X yang mau Miss ganti, entah si Y yang mau Miss ganti, atau si Z yang mau Miss ganti. Jadi, kalau kata yang mengganti, contohnya Miss mau mengganti nilai X. Persamaan pertama ini itu diganti menjadi X sama dengan. Jadi ingat ya, mau mengganti nilai X berarti ganti persamaannya menjadi X sama dengan. Mau mengganti nilai Y berarti ganti menjadi Y sama dengan. Itu terserah kamu bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, jadi Miss mau mengganti nilai X. Berarti karena mau mengganti nilai X, persamaannya Miss ganti menjadi X sama dengan. Artinya yang di sebelah kiri hanya ada variabel X. Oke, yang ada variabel X di sebelah kiri. Berarti jadinya ini X sama dengan, nah, di sebelah kanan jadi apa? Negatif 6. Terus positif Y, kan di sebelah kiri hanya boleh X. Positif Y, nggak ada X-nya, berarti kita pindahkan ke kanan. Karena dia di kiri adalah positif Y, berarti ke kanan menjadi negatif Y. Gitu juga si positif Z menjadi negatif Z. Inilah Miss namakan dengan persamaan yang keempat. Oke, perhatikan baik-baik. Nah, setelah Miss dapat ini, nilai si X ini, sekarang nilai si X ini mau Miss substitusi. Mau disubstitusi ke siapa? Ke persamaan 2 boleh? Boleh. Ke persamaan 3 boleh? Boleh. Ke persamaan 1 boleh? Enggak boleh. Karena apa? Kalau disubstitusi nanti ke persamaan 1, hasilnya sama dengan 0, enggak memiliki penyelesaian. Jadi kalau kamu mengambil dari persamaan 1, itu substitusinya ke persamaan yang lain. Jadi ini Miss kan ngambil persamaan 1, berarti ini boleh Miss substitusi ke persamaan 2 atau persamaan 3. Jadi kalau Miss ambil persamaan 2, disubstitusi ke mana? Ke persamaan 1 atau persamaan 3. Paham ya? Jadi substitusilah, ya, di sini Miss bikin substitusi persamaan 4 ke, nah ini pilih antara 2 atau 3. Miss milihnya kedua, ke persamaan 2. Artinya nilai si X di persamaan 2 ini sudah berganti nanti menjadi negatif 6 kurang Y kurang Z. Oke, apa sih persamaan 2 tadi? Persamaan 2 adalah X kurang 2Y tambah Z sama dengan 3. Terus jadinya nilai X berganti menjadi ini kan si persamaan 4, yaitu menjadi negatif 6 kurang Y kurang Z kurang 2Y tambah Z sama dengan 3.
Oke, selanjutnya kita selesaikan yang sejenis. Berarti yang sejenis adalah negatif 6 tetap. Di sebelah kiri ada kawannya kan, negatif 6. Negatif Y, ada kawannya? Ada. Negatif Y kurang 2Y, berarti menjadi negatif 3Y. Terus, negatif Z tambah Z. Nah, negatif Z tambah Z, berarti jadi habis ya. Ini habis. Terus, tinggallah berarti ini. Sama dengan si 3 di kanan. Jadinya kita mau mencari nilai Y. Karena udah tertinggal hanya Y di sini. Ini kebetulan tertinggal hanya Y ya. Berarti kita di sini beruntung. Karena tertinggal hanya Y, jadi gampang mengerjakannya. Berarti kita mencari nilai Y. Negatif 3Y sama dengan 3. Negatif 6 pindah menjadi tambah 6. Negatif 3Y sama dengan 9. Y sama dengan 9 bagi negatif 3. Dapatlah nilai Y sama dengan negatif 3. Nah, setelah dapat nilai Y, bagaimana selanjutnya? Langsungkah kita substitusi nilai Y ke dalam persamaan? Enggak, karena apa? Masih ada nilai X dengan Z yang belum diperoleh. Berarti, sekarang kita substitusi lagi nih si persamaan 4. Si persamaan 4 ke dalam persamaan siapa lagi yang ada? Ke persamaan 3. Oke? Berarti lanjutannya di sini. Substitusi persamaan 4 ke persamaan 3. Yaitu persamaan 3 sih negatif 2X tambah Y tambah Z sama dengan 9. Berarti nilai X berganti menjadi yang ini ya. Negatif 2X berarti negatif 2 kali negatif 6 kurang Y kurang Z tambah Y tambah Z sama dengan 9. Negatif 2 kali negatif 6 kali masuk ya, positif 12. Negatif 2 kali negatif Y, positif 2Y. Negatif 2 kali negatif Z, berarti positif 2Z. Tambah Y, tambah Z sama dengan 9. Oke, kita selesaikan yang sejenis. 2Y tambah Y, 3Y, ya kan? Terus 2Z tambah Z, 3Z. Oh, ada si 12 tadi ya. Berarti kita bikin aja di sini tambah 12 sama dengan 9. Nah, di sini hasilnya jadinya 3Y tambah 3Z tambah 12 sama dengan 9. Bisa nggak kita cari nilai Z? Bisa, karena apa? Nilai Y tadi sudah kita peroleh, yaitu negatif 3. Masukkanlah nilai Y-nya, yaitu 3 kali negatif 3 tambah 3Z tambah 12 sama dengan 9. 3 kali negatif 3, negatif 9 tambah 3Z tambah 12 sama dengan 9. 3Z negatif 9 tambah 12. Berapa nih? Tambah, berarti menjadi 12 kurang 9 ya. 3 sama dengan 9. Jadinya 3Z sama dengan 9. Positif 3 pindah menjadi kurang 3. 3Z sama dengan 6. Z sama dengan 6 bagi 3 berapa? 2. Nah, setelah dapatlah nilai si Z sama dengan 2, nilai si Y sama dengan negatif 3, selanjutnya bagaimana? Substitusilah nilai si Y, nilai si Z ke persamaan 1, boleh? Boleh. Ke persamaan 2 boleh? Boleh. Ke persamaan 3 boleh? Boleh. Ataupun ke persamaan 4 bisa, karena kita sudah dapat nilai Y-nya, sudah dapat nilai Z-nya, kita hanya mau mencari si X. Oke, jadi di sini Miss memilih mensubstitusi ke persamaan 4 biar gampang. Jadinya substitusi nilai si Y dan Z ke persamaan 4. Oke, bisa lanjutkan di sini ya. Yaitu si persamaan 4 adalah X sama dengan negatif 6 kurang Y kurang Z. Sama dengan negatif 6, nilai Y berapa tadi? Negatif 3, berarti kurang negatif 3. Kurang Z-nya berapa? Z-nya 2, kurang 2. Berarti jadinya negatif 6, negatif menjadi positif. Tambah 3 kurang 2. Sama dengan negatif 6 tambah 3, negatif 3. Negatif 3 kurang 2, negatif 5.
Oke, yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaian. Berarti HP-nya sama dengan ini, karena himpunan pasangan berurut, berarti kita bikin kayak gini. HP sama dengan, setelah kurung kurawal, kurung biasa, nilai X, nilai Y, nilai Z. Oke, masukkan ya. Jadinya nilai X-nya berapa tadi? Nilai X-nya adalah negatif 5. Berarti negatif 5, nilai Y. Nilai Y negatif 3, nilai Z 2. Tutup kurung kurawal. Inilah dia pembahasan mengenai mencari nilai SPLTV dengan cara metode substitusi. Oke, paham ya? Contoh yang kedua, soalnya tentukan HP dari X kurang Y tambah Z sama dengan negatif 4. Kita namakan ini persamaan yang pertama. 2X tambah Y tambah 2Z sama dengan negatif 5. Ini persamaan yang kedua. 3X kurang Y kurang Z sama dengan negatif 6. Ini persamaan yang ketiga. Oke, kita selesaikan. Nah, contoh yang pertama kan tadi Miss menyelesaikannya dengan metode substitusi. Di contoh yang kedua ini Miss mau menyelesaikannya dengan metode gabungan. Berarti pertama kali kita eliminasi, baru nanti substitusi. Dan ingat bagaimana itu metode eliminasi di SPLDV sebelumnya. Yaitu eliminasi berarti menghilangkan salah satu variabel dari dua persamaan. Nah, sementara di sini kan ada 3 persamaan, ya kan? Ada 3 persamaan. Jadi kita harus memilih 2 persamaan mana yang mau kita ambil. Boleh 1 dengan 2, boleh. 1 dengan 3, boleh. 2 dengan 3, boleh. Terserah sama kamu, oke? Di sini biar lebih mudah, itu Miss memilih antara persamaan 1 dengan 2. Jadi eliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, kan katanya kalau eliminasi berarti menghilangkan salah satu variabel. Berarti ini dari persamaan 1 dan 2 kan ada 3 variabel, ada si X, Y, dan Z. Kita pilihlah siapa yang mau kita hilangkan. Entah kita mau menghilangkan si X, atau mau menghilangkan si Y, atau mau menghilangkan si Z, terserah. Jadi di sini X-nya 1, di sini X-nya 2. Y-nya 1, Y-nya 1. Nah, udah ada nilai Y yang sama, berarti biar lebih mudah, Miss mau menghilangkan si Y aja dari persamaan 1 dan 2. Oke? X kurang Y tambah Z sama dengan negatif 4. Yang kedua, 2X tambah Y tambah 2Z sama dengan negatif 5. Oke. Miss mau mengeliminasi si Y karena koefisien si Y sudah sama. Jadi nggak perlu dikalikan dengan suatu angka lagi, sudah lebih mudah untuk dikerjakan. Selanjutnya, mau mengeliminasi si Y. Di sini negatif, di sini positif. Ingat kalau berbeda tanda harus kita apain biar hilang? Harus kita jumlah. Kalau sama tandanya barulah kita kurang. Ingat ya. Jadi dari sini Y-nya habis. Selanjutnya, X tambah 2X menjadi 3X, Z tambah 2Z menjadi 3Z, sama dengan negatif 4 tambah negatif 5, berarti negatif 9. Nah, coba perhatikan, 3X, 3Z, negatif 9. Masih bisa disederhanakan hasil penyelesaiannya. Berarti ini bisa kita sama-sama bagi 3 semua. Berarti sama-sama bagi 3 menjadi 3X bagi 3, tinggal X, tambah 3Z bagi 3, tinggal Z, sama dengan negatif 9 bagi 3, tinggallah dia negatif 3. Nah, inilah yang kita namakan dengan persamaan yang keempat. Karena ada 1, 2, 3, terus jadi muncul persamaan baru, itulah yang kita bilang persamaan yang keempat. Paham ya? Oke, selanjutnya, setelah kita mengeliminasi 1 dengan 2, siapa lagi yang bisa kita eliminasi? Yaitu 1 dengan 3 ataupun 2 dengan 3, terserah mana yang kamu pilih. Oke, jadi Miss mau memilih eliminasi 1 dengan 3. Eliminasi persamaan 1 dan 3. 1 dan 3. Dimana persamaan 1 adalah X kurang Y tambah Z sama dengan negatif 4. Persamaan 3, 3X kurang Y kurang Z sama dengan negatif 6. Oke, selanjutnya siapa yang mau kita eliminasi? Si X, Y, atau Z?
si X, Miss. Salah. Ingat dia, tadi kamu di pertama mengeliminasi siapa? Mengeliminasi si Y. Nah, kalau di pertama ini kamu sudah mengeliminasi si Y, berarti di sini juga kamu harus mengeliminasi si Y. Biar apa? Biar sama-sama tinggal cuman ada dua variabel. Sama-sama tinggal ada dua variabel, kita eliminasi mereka nanti dapat nilai X, dapat nilai Z, baru nanti dapatlah juga nilai si Y. Ingat ya. Jadi kalau dari yang pertama kamu mengeliminasi si Y, yang kedua juga kamu harus mengeliminasi si Y. Oke? Di sini kebetulan Y-nya juga udah sama, berarti langsung aja sama-sama negatif, berarti kita kurang. Ini jadinya habis. X kurang 3X, negatif 2X. Z kurang negatif Z, berarti menjadi tambah 2Z kan? Karena jadinya Z negatif-negatif tambah Z tambah Z, jadinya 2Z. Sama dengan negatif 4 kurang negatif 6, berarti menjadi negatif 4 tambah 6, berapa itu? 2. Nah, setelah dilihat ternyata juga negatif 2X tambah 2Z sama dengan 2. Bisa disederhanakan, yaitu sama-sama bagi 2. Berarti semua kita bagi 2. Negatif 2X bagi 2, tinggal negatif X. Terus tambah 2Z bagi 2, tinggal Z. Sama dengan 2 bagi 2, 1. Dapatlah dia persamaan yang kelima. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya eliminasi lagi. Eliminasi persamaan siapa? 4 dan 5. Eliminasi persamaan 4 dan 5. Oke, persamaan 4 itu si X tambah Z sama dengan negatif 3. Persamaan yang kelima, negatif X tambah Z sama dengan 1. Nah, ini terserah ya, kebetulan X-nya 1, 1, Z-nya juga 1, 1. Terserah kamu mau siapa kamu eliminasi. Di sini Miss mau memilih eliminasi si Z dulu. Jadi eliminasi si Z, di sini si Z-nya sama-sama positif, berarti tandanya kita kurang biar habis. Habis si Z-nya, tinggallah dia X kurang negatif X menjadi positif 2X. Positif ya, salah tulis Miss. Positif 2X sama dengan negatif 3 kurang 1, negatif 4. Dapatlah nilai X-nya sama dengan negatif 4 bagi 2, negatif 2. Oke, setelah dapat nilai X sama dengan negatif 2, selanjutnya kita cari nilai Z dengan cara substitusi ke persamaan mana? 4 atau 5. Jangan persamaan 1, karena apa? Karena masih ada si Y yang belum kita dapat. Oke, substitusi X ke persamaan berapa ini kita mau? Persamaan 5 lah misalkan ya, persamaan 5. Jadinya persamaan 5 adalah negatif X tambah Z sama dengan 1. Nilai X-nya adalah negatif 2, berarti menjadi negatif dari negatif 2 tambah Z sama dengan 1. Negatif-negatif 2, positif 2 tambah Z sama dengan 1. Z sama dengan 1 kurang 2. Dapatlah nilai Z sama dengan negatif 1. Oke, setelah dapat nilai X dengan Z, sekarang kita mau mencari nilai Y. Dengan cara apa? Ya tinggal substitusi aja. Substitusi nilai X, substitusi nilai Z. Ke persamaan mana? Bebas. 1 boleh, 2 boleh, 3 juga boleh. Nah, karena menurut Miss yang lebih gampang persamaan 1, jadi Miss mau mensubstitusi ke persamaan 1. Jadinya substitusi X dan Z ke persamaan 1, yaitu persamaan 1 X kurang Y tambah Z sama dengan negatif 4. Nilai X-nya adalah negatif 2 kurang Y tambah nilai Z-nya negatif 1 sama dengan negatif 4. Ini jadinya negatif 2 kurang Y kurang 1 sama dengan negatif 4. Selesaikan yang sejenis, negatif 2 kurang 1. Negatif 3 kurang Y sama dengan negatif 4. Berarti negatif Y sama dengan negatif 4. Negatif pindah menjadi positif. Negatif Y sama dengan negatif 4 tambah 3. Negatif 1. Dapat nilai Y sama dengan 1 karena negatifnya mati. Oke, inilah dia dengan cara eliminasi dan substitusi atau dengan cara gabungan. Dapatlah dia HP-nya sama dengan X, Y, Z. X-nya tadi adalah
negatif 2, koma Y-nya 1, koma Z-nya negatif 1. Inilah dia penyelesaiannya. Paham ya? Sekarang kita lanjut contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini bentuk soalnya agak berbeda dengan yang tadi ya, tapi sama, yaitu sama-sama mengenai SPLTV. Nah, jadi terserah kamu dalam menyelesaikan SPLTV itu seperti apa. Boleh menggunakan metode substitusi, boleh menggunakan metode gabungan. Mana yang lebih kamu sukai? Kalau Miss pribadi, itu Miss lebih menyukai metode gabungan. Oke? Jadi semua bentuk jawaban itu terserah sama kamu. Yang penting hasilnya sama. Nah, ini dia contoh yang ketiga. Bentuk umum dari persamaan parabola adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Carilah persamaan parabola yang melalui titik-titik 1,9, negatif 1,3, dan negatif 2,6. Berarti kita mau mencari persamaan parabola, ini kan persamaan parabolanya ini. Kita kerjakan ya. Persamaan parabolanya adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Berarti kita harus mencari berapa nilai A, berapa nilai B, dan berapa nilai C biar dapatlah bentuk persamaan parabolanya. Nah, bagaimana caranya? Dengan cara mensubstitusi titik-titik yang diberikan. Ini kan titik 1,9. Ini sebenarnya artinya adalah nilai X sama dengan 1 dan nilai Y sama dengan 9. Karena koordinat titik itu adalah X, Y. Kalau dia hanya 2 titik. Kalau 3 titik ya X, Y, Z. Berarti kalau diberikan seperti ini 1,9 itu artinya nilai X-nya 1 dan nilai Y-nya adalah 9. Oke, kita substitusilah dia. Yang pertama kita buat Y sama dengan AX kuadrat tambah, ini udah langsung aja ya. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Yang pertama substitusi si 1,9. Ini si 1,9. Berarti Y-nya berganti menjadi 9. 9 sama dengan A kali X-nya adalah 1. 1 kuadrat tambah B kali 1 tambah C. Dapatlah dia 9 sama dengan 1 kuadrat ya tetap 1. 1 kali A ya A. A tambah B tambah C. Atau kalau kita ubah jadi bentuk SPLTV, berarti menjadi A tambah B tambah C sama dengan 9. Ini kan, inilah persamaan yang pertama. Selanjutnya, titik yang kedua yaitu negatif 1,3. Negatif 1,3. Jadinya nilai Y-nya adalah 3. 3 sama dengan A kali negatif 1 kuadrat tambah B kali negatif 1 tambah C. 3 sama dengan negatif 1 dikuadratkan, positif 1 dikali A, ya tetap A. Terus B kali negatif 1, berarti menjadi negatif B tambah C. Atau menjadi A kurang B tambah C sama dengan 3. Inilah persamaan yang kedua. Selanjutnya kita cari bentuk persamaan yang ketiga, yaitu dari titik, tandai ya pemisahnya, yaitu dari titik negatif 2,6. Jadinya 6 sama dengan A kali negatif 2 kuadrat tambah B kali negatif 2 tambah C sama dengan 6. Negatif 2 dikuadratkan, positif 4 dikali A, berarti menjadi 4A. Ini kurang 2B tambah C, atau Miss ubah 4A kurang 2B tambah C sama dengan 6. Inilah persamaan yang ketiga. Nah, setelah dapat yang kayak gini, bagaimana selanjutnya? Ya udah, lakukan aja tadi seperti contoh yang kedua. Kita eliminasi persamaan. Siapa yang kita ambil biar lebih mudah? Miss mau ngambil persamaan 1 dengan 2 aja deh. Berarti persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 adalah A tambah B tambah C sama dengan 9. Persamaan 2, A kurang B tambah C sama dengan 3. Nah, Miss mau menghilangkan si A aja. Berarti A-nya sama-sama positif. Biar hilang kita kurangi. Jadinya ini A-nya habis. Terus B kurang negatif B, berarti menjadi B tambah B. Jadinya 2B. Terus C kurang C.
Loh, kebetulan juga habis C-nya, berarti jadinya habis. Tinggallah dia 2B sama dengan 9 kurang 3 sama dengan 6. 2B sama dengan 6, dapatlah nilai B sama dengan 6 bagi 2, yaitu nilai B 3. Oke, langsung gampang ya dapat nilai B. Lanjut. Sekarang kita mengeliminasi persamaan siapa lagi? 1 dengan 2 udah, berarti selanjutnya siapa ya yang bisa? Kita mau 1 dan 3 bisa? Bisa. 2 dengan 3 bisa? Bisa, terserah. Jadi Miss mau memilih 1 dengan 3 aja. Eliminasi persamaan 1 dan 3, yaitu persamaan 1 si A tambah B tambah C sama dengan 9. Persamaan 3, 4A kurang 2B tambah C sama dengan 6. Terus selanjutnya kita mau ngeliminasi siapa? Eliminasi si A juga, karena tadi dieliminasi si A, berarti ini juga kita eliminasi si A. Oke. Di sini A-nya kebetulan berbeda, berarti biar sama bagaimana? 1 dengan 4, KPK-nya adalah 4. Berarti yang atas kita kali 4, yang bawah kita kali 1. Jadinya 4A tambah 4B tambah 4C sama dengan 4 kali 9, 36. 4A ini tetap karena dikali 1 ya, kurang 2B tambah C sama dengan 6. Ingat ya, kalau mengalikan itu jangan hanya si A yang dikalikan, tapi harus semuanya. Si B juga, si C juga, si 9 juga. Selanjutnya biar hilang si A-nya kita apain? Kita kurang. Habislah nilai A. Terus nilai B, 4B kurang negatif 2B. Berarti menjadi 4B tambah 2B. Berapa itu? 6B. 4C kurang C. Berarti menjadi tambah 3C sama dengan 36 kurang 6 berarti 30. Nah, inilah dia, dapatlah dia 6B tambah 3C sama dengan 30. Atau kalau bisa kita sederhanakan, ini sama-sama bagi berapa? Sama-sama bagi 3, bisa ya. Jadinya 6 bagi 3 2B tambah 3 bagi 3 C, 30 bagi 3 10. Oke lah dia. Yang didapat 2B tambah C sama dengan 10. Padahal tadi kita sudah memperoleh nilai B sama dengan 3. Berarti tinggal substitusi aja ke sini. Masukkanlah nilai B sama dengan 3. Berarti menjadi 2 kali 3 tambah C sama dengan 10. 6 tambah C sama dengan 10. C sama dengan 10 kurang 6. Dapatlah nilai C sama dengan 4. Oke, setelah dapat nilai C, dapat nilai B, selanjutnya kita tinggal mencari yang A. Cara mencari yang A, substitusi nilai B dan C ke persamaan berapa? Miss milih ke persamaan 1 aja lah biar gampang. Ke persamaan 1. Persamaan 1 adalah A tambah B tambah C sama dengan 9. A-nya adalah, itu yang mau dicari ya. A tambah B-nya 3 tambah C-nya 4 sama dengan 9. A tambah 3 tambah 4 7 sama dengan 9. Atau di sini Miss buat ya. A tambah 7 sama dengan 9. A sama dengan 9 kurang 7. Positif 7 pindah jadi kurang 7. Dapatlah nilai A sama dengan 2. Dapat nilai C, dapat nilai A. Berarti kita tinggal membentuk si persamaan parabolanya, yaitu Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Y sama dengan nilai A-nya adalah 2. X kuadrat tambah B-nya adalah 3. 3X tambah C-nya adalah 4. Inilah dia bentuk dari si persamaan parabolanya. Oke. Nah, sekianlah pembelajaran kita mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk contoh-contoh soal ceritanya, itu hampir mirip dengan SPLTV. Bedanya, kalau di SPLTV ada 3 variabel. Bukan berarti jadi 3 sistem persamaan ya. Kalau yang ini kan tadi jadinya ada 3 dia. Ada 3 persamaan, yaitu 1, 2,
Mana satu lagi? 3. Oke, jadi kuncinya si SPLTV itu 3 variabelnya. Itulah si SPLTV, 3 variabel, dan sistem persamaannya harus lebih dari 1. Namanya juga sistem, berarti harus lebih dari 1. Boleh 2? Boleh. Boleh 3? Boleh. Yang penting 3 variabel dan persamaannya lebih dari 1. Paham ya? Oke, sekian pembelajaran kita mengenai SPLTV. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung sama Miss atau boleh melalui kolom komentar. Terima kasih.